Beyond Time, bab 580-581. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suking tidak begitu yakin bagaimana caranya menjadi bagian dari kongregasi pemberontak bulan. Duan Musang tidak memberikan detail apapun tentang itu. Dia hanya menjelaskan di mana menemukannya. Hampir setahun telah berlalu sejak saat itu. Dikelilingi oleh hamparan pasir gurun hijau yang tak berujung, Suking memandang pegunungan kehidupan pahit di kejauhan dan mengingat kembali apa yang telah ia pelajari tentang daerah ini, berkat laporan intelijen yang telah ia beli. Tidak seperti pegunungan yang belum selesai, pegunungan kehidupan pahit tidak memiliki tumbuhan. Angin berpasir yang tak berujung berdesir melalui pegunungan, menimbulkan sensasi yang sangat sunyi dan mencekam. Suking sedikit merapatkan pakaiannya. Dia bisa merasakan lingkar bersandar di lehernya, membuatnya merasa hangat di hatinya. Berjalan menembus angin, dia memasuki pegunungan kehidupan pahit dan mulai mencari petunjuk yang mengarah ke jemaat pemberontak bulan. 10 hari kemudian, Suking mendapati dirinya berada di puncak menjulang di pegunungan kehidupan pahit, mengerutkan kening sambil mengamati sekelilingnya. Selama beberapa hari yang telah berlalu, dia telah menjelajahi pegunungan tetapi tidak menemukan petunjuk apapun yang mengarahkannya ke kongregasi pemberontak bulan. Satu hal yang dia sadari adalah bahwa banyak orang tinggal di pegunungan ini. Ada berbagai macam spesies, sebagian besar berkumpul di kota-kota batu bata lumpur. Manusia biasa jarang ditemukan. Sebagian besar penduduk setempat memiliki basis kultivasi, meskipun ada beberapa pengecualian. Pada beberapa kesempatan, Suking merasakan dari jauh permusuhan dalam tatapan para kultivator di kota-kota tersebut. Duan Musang berkata bahwa cara untuk bergabung dengan jemaat pemberontak bulan adalah dengan datang ke pegunungan kehidupan pahit. Di kejauhan tampak salah satu puncak tertinggi di pegunungan kehidupan pahit, dan puncak itu berdenyut dengan fluktuasi dari mantra perlindungan Katedral Bulan Merah. Katedral Bulan Merah tidak sembarangan membangun kuil gereja. Tapi ada satu di sana. Ini menunjukkan bahwa tempat ini unik, mungkin karena terkait dengan jemaat pemberontak bulan. Tapi ini aneh. Jika sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pegunungan kehidupan pahit adalah kunci untuk bergabung dengan jemaat pemberontak bulan, mengapa Katedral Bulan Merah tidak menutup tempat ini, atau setidaknya mencegah orang keluar masuk? Suking memandang ke bawah gunung, ekspresinya tampak berpikir. Dari posisinya, gurun hijau dan angin berdesir tanpa henti membuat seolah-olah seluruh dunia diselimuti kabut hijau. Mungkin karena alasan tertentu, penyegelan atau penguncian tidak akan berhasil di sini. Dia hendak melanjutkan pencariannya ketika dia mendengar teriakan yang terbawa angin, bersamaan dengan fluktuasi teknik sihir. Awalnya, ia berencana untuk mengabaikannya saja. Ia pernah menemui situasi serupa di tempat lain di pegunungan kehidupan pahit, karena selalu ada kultivator lokal yang saling bertarung dan membunuh. Namun, sebagian besar situasi tersebut melibatkan kultivator tingkat pendirian fondasi, dan mungkin beberapa di tingkat inti emas. Tetapi setelah hanya melangkah beberapa langkah, Suking berhenti di tempat dan melihat ke arah datangnya fluktuasi tersebut. Fluktuasi jiwa yang baru lahir. Dan itu sangat kuat. Sepertinya level 2 atau 3 cobaan. Ini adalah pertama kalinya Suking bertemu dengan pertarungan Naschen Soul. Dan karena dia belum banyak berhasil bergabung dengan jemaat pemberontak bulan, mungkin ini memerlukan penyesuaian dalam metode pencariannya. Menyelubungi dirinya dengan kemampuan untuk menyembunyikan diri, dia menyatu dengan angin saat menuju ke medan pertempuran. Tak lama kemudian, ia menemukan medan pertempuran. Terdapat sebuah jurang yang dialiri angin gurun hijau yang sejuk. Dua kultivator melayang di udara saling bertukar serangan dengan berbagai teknik dan senjata magis. Bentrokan mereka menyebabkan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Kedua petarung itu berusia parubaya dan mengenakan pakaian yang mirip dengan Suking. Karena terbungkus sepenuhnya, satu-satunya bagian tubuh mereka yang terlihat hanyalah mata mereka. Mereka berdua menyerang dengan keganasan tanpa ampun, dan sama-sama rela menderita luka seperti halnya mereka rela melukai orang lain. Salah satu dari mereka telah menderita luka parah. Ia memiliki luka robek besar di perutnya, dan salah satu lengannya terkulai tak berdaya di sisinya.
Lawannya telah buta sebelah mata. Darah mengalir keluar dari rongga mata yang rusak, sementara mata yang lain berkilauan dengan kekejaman. Pertarungan itu bukan baru saja dimulai. Tampaknya sebenarnya telah terjadi pengejaran yang mengarah ke tempat ini. Ketika Su Qing tiba, dia melihat salah satu kultivator menghembuskan kabut hitam. Lawannya begitu lemah dan terluka sehingga dia tidak bisa menghindar, dan terkena kabut di wajahnya. Dia menjerit nyaring sambil mundur. Namun, dia tidak bergerak cukup cepat. Kultivator bermata satu itu tertawa histeris sambil menerjang ke depan dan menusukkan tangannya ke tubuh lawannya, menghancurkan 5 organ yin dan memecah 6 organ yang. Sulit untuk mengatakan teknik apa yang dia gunakan, tetapi hasilnya adalah lawannya dengan cepat berubah menjadi mayat kering. Su Qing menyaksikan jiwa-jiwa yang baru lahir dari kultivator itu mencoba melarikan diri, tetapi gagal, karena mereka sekarang tersegel di dalam mayat yang mengering. Setelah berhasil melakukan itu, kultivator bermata satu itu mengumpulkan mayat tersebut, lalu berbalik dan menatap Su Qing. Sungguh mengejutkan, sebuah tanda penyegelan berkedip di pupil matanya, yang memberikan kesan sangat menjijikkan. Sambil menyeringai, dia berkata, "Satu lagi. Kau pikir kau akan merampokku, bodoh." Dia menatap langsung ke arah Su Qing, meskipun mengenakan jubah tembus pandang. Su Qing tidak mengenakan topeng penyamaran. Namun, kemampuan penyamarannya memang luar biasa sejak awal. Hanya seseorang dengan kemampuan khusus yang mampu melihatnya, dan tampaknya, kultivator ini adalah orang seperti itu. Setelah berpikir sejenak, Su Qing muncul dari penyamaran tak terlihatnya. Setelah mundur beberapa langkah untuk menunjukkan bahwa dia tidak memiliki niat bermusuhan, dia berbicara dengan sangat tulus. "Saudara Taois, saya tidak ada hubungannya dengan orang yang baru saja Anda bunuh. Saya hanya memperhatikan fluktuasi teknik magis dan mengikutinya sampai ke sini. Seorang teman saya hilang di pegunungan ini sekitar sebulan yang lalu, dan saya sedang mencarinya. Apakah ada kemungkinan Anda melihat?" Kultivator itu menyela dengan tawa dingin. Mundur ke arah berlawanan, dia berkata, "Banyak orang menghilang di sini. Aku belum melihat satu pun temanmu." Kultivator bermata satu itu kemudian berbalik dan melesat pergi menjauh. Su Qing memperhatikannya pergi. Dia berharap bisa menggunakan penyamarannya untuk mendapatkan informasi dari kultivator ini. Sayangnya, kultivator itu terlalu waspada. Bagi Su Qing, itu bukanlah masalah besar. Berbalik, dia mulai bergerak ke arah yang berbeda. Namun, sebelum dia melangkah lebih dari beberapa langkah, matanya berbinar dingin saat menyadari angin membawa racun bersamanya. Racun itu disembunyikan dengan cerdik, tidak berbau, dan tidak berwarna. Dan mengingat racun itu terbawa angin, kebanyakan orang akan menjadi korbannya bahkan sebelum menyadarinya. Bahan-bahannya dicampur dengan tidak rapi. Ada rumput jerami yang buram, kayu mati berdaun 100, terak 9 poin, dan juga beberapa bunga bangkai. Ini adalah racun katalitik, jadi membutuhkan racun lain agar aktif. Setelah analisis awalnya, dia terus berjalan. Cukup waktu berlalu hingga sebatang dupa terbakar, lalu dia mendengar suara siulan di belakangnya, dan menoleh ke belakang tanpa ekspresi. Kultivator bermata satu itu kembali. Dia berada sekitar 30 meter di belakang, dengan ekspresi terkejut di wajahnya saat dia menatap Su Qing dari atas ke bawah. Kemudian dia mengendus udara. "Ada yang aneh tentangmu. Kau wangi sekali." Tatapan kultivator bermata satu itu kemudian berhenti di leher Su Qing. Dengan mata berbinar, dia menunjuk. "Benda yang kau pegang itu terlihat lezat. Berikan padaku, dan aku akan memberitahumu apa yang ingin kau ketahui." Linger bergidik. Kultivator itu baru saja menunjuk langsung ke arahnya. Ketika Su Qing merasakan Linger gemetar, matanya menjadi dingin. Dia menyadari bahwa ketika kultivator bermata satu itu menunjuk ke arahnya, racun di sekitarnya menjadi lebih pekat, seolah-olah akan meledak. Dia menatap kultivator bermata satu itu dengan tenang. Sementara itu, hati kultivator bermata satu itu mencekam. Racun di area tersebut adalah miliknya, dan setelah merasakan sesuatu di leher orang itu, dia menyimpulkan bahwa itu adalah semacam harta karun. Karena takut akan kemampuan bertarungnya, dia terpaksa menggunakan racun. Setelah kembali ke tempat kejadian, dia mendapati bahwa racun itu sudah berada di tempatnya dan siap diaktifkan. Namun, bahkan setelah menggunakan alat pengaktif, tidak terjadi apa-apa.
Kultivator bermata satu itu merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi tersebut. Matanya melirik ke sana kemari untuk mengamati sekitarnya, lalu ia mundur dan berkata, "Melihat reaksimu, aku hanya bisa menduga bahwa benda di lehermu itu penting bagimu. Kalau begitu, lupakan saja. Aku tidak pernah terbiasa mengambil barang-barang yang dicintai orang. Namun, jika kau ingin jawaban atas pertanyaanmu, kau harus membayar." Su Qing mengangguk dan melangkah maju. Saat dia melakukannya, basis kultivasinya meledak dengan kekuatan. 13 jiwa baru tingkat 2 kesengsaraan melonjak dengan total kekuatan tempur 39 jiwa. Bahkan kultivator jiwa baru yang memiliki 6 istana surgawi berisi jiwa baru, dan telah melewati 5 kesengsaraan takdir surga, masih tidak dapat menandingi sesuatu seperti itu. Keberadaan mereka saja menyebabkan badai mengerikan muncul di daerah tersebut. Pikiran kultivator bermata satu itu berputar dan dia mulai bernapas dengan berat. Kehebatan bertarung macam apa itu? Dia bisa merasakan bahwa Su Qing berada di tingkat 2 kesengsaraan, dan bahwa dia memiliki sejumlah jiwa baru. Namun, karena berada di tingkat 3 kesengsaraan, dia tidak merasa sepenuhnya takut pada Su Qing. Ketika racunnya dikalahkan, dia mulai sedikit khawatir. Dan kemudian basis kultivasi Su Qing meledak seperti tamparan di wajah. Sekarang dia gemetar, dan matanya bersinar dengan ketidakpercayaan yang luar biasa. Bahkan, dia hampir merasa seperti akan pingsan kapan saja. Sebagai kultivator pengembara, dia belum pernah bertemu lawan tingkat 2 kesengsaraan yang semenakutkan ini. Mustahil orang aneh ini berada di tingkat 2 kesengsaraan. Dia sedang berburu ikan. Kultivator bermata satu itu gemetar saat mundur, pikirannya berputar-putar mencoba menyusun rencana untuk keluar dari situasi ini hidup-hidup. Sambil melambaikan tangannya, dia menggunakan teknik sihir untuk memanggil sejumlah cacing coklat bersayap. Ada sekitar 10.000 ekor, memenuhi daratan dan langit. Dan semuanya memuntahkan untaian sutra yang bergabung menjadi jaring besar yang menyebar di atas Su Qing. Perangkat sihir juga terbang keluar, mengirimkan fluktuasi pertahanan untuk mengelilingi kultivator bermata satu itu. Ada juga pedang terbang, berbagai botol pil, dan tombak. Ada banyak barang, tetapi tampaknya tidak sesuai dengan koleksi atau paket tertentu. Jelas sekali barang-barang itu diambil sebagai rampasan dari lawan yang berbeda. Dan meskipun tampak mengesankan di permukaan, sebenarnya barang-barang itu tidak sekuat yang terlihat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat dia melemparkan botol-botol pil obat, botol-botol itu meledak, menyebabkan bubuk racun korosif menyebar dan menghalangi jalan Su Qing. Saat kultivator itu melesat mundur di atas tanah, sebuah pusaran muncul, dari mana muncul sejumlah tanaman merambat berwarna coklat yang berusaha menahan Su Qing. Semua hal ini bersama-sama memang luar biasa. Tapi itu belum cukup. Su Qing bagaikan binatang buas yang menakutkan, yang memerintahkan badai tak berujung yang dapat menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Sulur-sulur itu bahkan tidak bisa mendekati Su Qing sebelum hancur berkeping-keping. Fluktuasi energi yang dipancarkannya saja sudah terlalu kuat bagi mereka. Hal yang sama terjadi pada cacing dan jaring. Aura Su Qing membentuk gambar gagak emas dan kobaran api yang dahsyat. Api itu segera menyapu cacing-cacing tersebut. Cacing-cacing itu menjerit saat roboh, menjadi hujan api yang jatuh ke tanah di bawahnya. Kultivator bermata satu itu batuk darah seperti orang gila, dan ekspresinya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. "Maafkan saya, senior, saya yang salah." Saat terjatuh ke belakang, ia meraung sedih menyadari betapa berbahayanya situasi yang dihadapinya. Tak pernah terbayangkan dalam mimpi terliarnya sekalipun bahwa jalan-jalan sederhana seperti ini akan berujung pada pertemuannya dengan monster mengerikan seperti ini. Yang lebih tak terbayangkan lagi adalah seseorang yang begitu kuat bersikap begitu sopan sebelumnya. Kenyataan bahwa ia telah menyembunyikan tingkat kultivasinya membuat kultivator bermata satu itu merasa putus asa. Saat dia terjatuh ke belakang, semua alat sihir yang telah dia lemparkan meledak dan menyebarkan lebih banyak bubuk racun. Di Greenhair Badlands, angin menderu di mana-mana, dan pasir hijau terbentang seperti lautan. Seolah tak berujung. Entah mengapa, pasir dan angin jauh lebih sedikit di pegunungan, yang secara drastis meningkatkan jarak pandang di sana. Bahkan, dari kejauhan, pegunungan yang menjulang tinggi itu tampak seperti berada di dunia lain.
Pegunungan Bitterleaf begitu luas sehingga pasir dan angin di sana bahkan lebih sedikit daripada kebanyakan pegunungan lainnya. Meskipun demikian, suara angin masih terdengar jelas. Terdengar seperti suara monster iblis yang tak terhitung jumlahnya, melolong menantang kematian. Lembah gunung yang dipilih Suking terletak di bagian yang agak terpencil di pegunungan kehidupan pahit. Bahkan sebelum Suking sempat menggunakan cermin itu, bayangan tersebut menyebar untuk berjaga-jaga. Melihat reaksi cepat bayangan itu terhadap situasi tersebut membuat Patriark Prajurit Vajra Emas tiba-tiba merasa lebih waspada dari sebelumnya. Dia segera terbang keluar, mencoba terlihat seperti pelindung Dharma yang rela dihancurkan jika perlu untuk membuktikan kesetiaannya. Linger juga melihat sekeliling dengan waspada, matanya bersinar dengan cahaya putih. Saat mereka berjaga, ekspresi Suking menjadi waspada. Dia bisa merasakan kepribadian dalam kehendak yang berdenyut di cermin, dan itu memberinya perasaan yang sama seperti sedang memandang ke langit berbintang. Sangat agung, D-132 bergetar, dan jari dewa itu menjulur keluar sebentar, lalu tampak ketakutan dan dengan cepat kembali bersembunyi. Energi dahsyat yang terpancar dari pecahan cermin itu kemudian menyatu saat melayang di depan Suking. Kehendak itu berubah menjadi suara yang berbicara ke dalam pikiran Suking. Suaranya terdengar seperti berasal dari jarak yang sangat jauh, tetapi segera mengalahkan suara angin. Konstelasi prasejarah yang sedang naik, perubahan dan transformasi yang tak henti-hentinya, menilai kejahatan dan mengikat iblis, menjaga dan melindungi tubuh. Kebijaksanaan yang murni dan terang, menguji hati untuk kedamaian dan keamanan, 3 jiwa spiritual untuk keabadian, jiwa jasmani yang tak tergoyahkan dan terpelihara. Suaranya begitu samar sehingga tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu suara laki-laki atau perempuan. Bahkan, terdengar seperti banyak orang berbicara bersamaan. Entah mengapa, suara itu memberikan rasa tenang pada Suking. Seolah-olah kata-kata yang telah diucapkan memiliki kemampuan untuk membersihkan hati dan pikiran. Hampir seketika, ia merasa sangat damai dan tenang. Di satu sisi, terasa seperti banyak waktu telah berlalu. Pada saat yang sama, hampir tidak ada waktu yang berlalu sama sekali. Suara itu terus bergema di benaknya, mengulang 32 kata yang sama. Namun, dari sudut pandang Suking, makna kata-kata itu berubah. Itu karena 2 kata di antaranya lebih jelas daripada yang lain. Menilai, menguji. Suking tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Dia hanya meluangkan waktu untuk mendengarkan kata-kata itu. Perlahan-lahan, dia mendapat kesan yang sangat jelas bahwa jika dia membiarkan dirinya terjerat dalam 2 kata itu akan memulai semacam ujian. Setelah mempertimbangkan masalah tersebut, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan. Pertama, dia tidak berada di lingkungan yang tepat untuk hal seperti itu. Terlebih lagi, dia tidak tahu ujian seperti apa yang akan dia hadapi. Mengulurkan tangan, dia meraih pecahan cermin dan memutuskan sambungannya. Rasa damai itu memudar, dan dia mendongak. Sekali lagi, suara angin menerpa dirinya. Linger menoleh ke arahnya. "Ada apa, kakak Suking? Apakah berhasil?" Suking mengulurkan tangan dan mengelus kepala Linger. Dengan ekspresi berpikir, dia berkata, "Kurasa ini metode yang tepat, tapi aku butuh waktu untuk memastikannya." Hal itu tampaknya menenangkan Linger. Dan mengingat Suking tampak termenung, dia tidak melakukan apapun lagi untuk mengganggunya. Dia diam-diam kembali ke lengan bajunya, menemukan tempat yang nyaman, dan meringkuk. Tak lama kemudian, kehangatan tubuhnya membuatnya merasa sangat rileks. Seolah-olah kehangatannya adalah sumber dari semua kedamaian baginya. Beberapa saat kemudian, mata Suking bersinar penuh tekad. Dia telah mengambil keputusan. Dia akan mencari tempat di pegunungan kehidupan pahit untuk menetap sementara, baik untuk mempelajari pecahan cermin maupun melakukan penelitian tentang kutukan. Jika dia sendirian, dia hanya akan menemukan gua acak di tengah antah berantah. Tapi dia tidak sendirian. Dia bersama Linger. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, dia memutuskan untuk mencari salah satu kota batu bata lumpur. Dia tidak ingin memaksa Linger untuk hidup terisolasi dari dunia saat menemaninya. Maka Suking meninggalkan lembah gunung dan akhirnya menemukan sebuah kota kecil yang terbuat dari batu bata lumpur di pinggiran pegunungan tersebut. Tempat itu terletak sekitar setengah jalan mendaki gunung, dan sangat kecil sehingga bahkan tidak memiliki nama. Penduduknya pun tidak sampai 1000 orang.
Hampir semuanya terbuat dari batu bata lumpur, dengan hampir tidak ada warna yang terlihat dimanapun. Suasananya cukup monoton. Sebagian besar penduduk adalah warga lokal, meskipun ada beberapa orang luar yang menetap karena berbagai alasan. Berbagai macam spesies ada di sana. Ada beberapa toko di sana-sini, tak satu pun yang ramai. Sekilas, tampak sekitar sepertiga bangunan di kota itu kosong. Entah orang-orang yang menempati lokasi tersebut telah pindah, atau telah meninggal. Kesan pertama Suking tentang tempat itu adalah tempat yang suram dan sepi. Namun, orang-orang di sini tampak lebih toleran daripada orang-orang di tempat lain. Meskipun kedatangannya menarik beberapa tatapan bermusuhan, tidak ada yang mengganggunya. Suking, yang masih terbungkus pakaian hingga hanya matanya yang terlihat, meluangkan waktu untuk mengamati penduduk kota. Setelah beberapa saat, ia menyadari ada banyak orang dengan kelainan bentuk. Beberapa orang sangat gemuk, dengan lipatan daging besar di sekujur tubuh mereka. Yang lain memiliki banyak anggota tubuh, sementara beberapa memiliki wajah tambahan. Beberapa memiliki benjolan yang menyeret di tanah saat mereka berjalan, sehingga sulit untuk ditutupi dengan pakaian. Mereka tampak seperti memiliki daging tambahan yang tumbuh di tubuh mereka. Mungkin itu alami, atau mungkin semacam mutasi. Apapun itu, ekspresi wajah mereka semua tampak hampa. Awalnya, Suking mengira mereka adalah spesies non-manusia aneh yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tetapi akhirnya dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Mereka tidak terlahir dengan kelainan bentuk ini. Greenhair Badlands tampak semakin mengerikan seiring ia melihat lebih banyak bagiannya. Setelah berjalan-jalan di sekitar kota untuk memahami tata letaknya, ia menemukan sebuah bangunan terbengkalai yang kemudian ia ambil alih. Bangunan itu sangat berdebu, dan ada botol serta guci pecah di mana-mana. Ada juga beberapa rak yang reot. Dari penampilannya, tempat itu dulunya adalah toko obat. Setelah melihat sekeliling, Suking mulai membersihkan. Linger berubah wujud menjadi manusia, mengamati tempat itu dengan rasa ingin tahu, lalu mulai membantu. "Kakak Suking," katanya dengan antusias, "apakah kakak berencana membuka toko obat?" Suking memikirkannya sejenak dan tersenyum. Lagi pula, pertama kali ia melihat Linger adalah ketika Linger dan ayahnya mengelola sebuah penginapan di Jalan Plank Spring. Bagi Suking, tidak ada bedanya apakah ia hanya tinggal di sana atau mengelola tempat itu sebagai toko. Tetapi karena Linger menyarankan yang terakhir, ia memutuskan tidak ada salahnya. "Ya," jawabnya. "Hebat. Biar ku beritahu, kakak Suking, aku sebenarnya tahu banyak tentang menjalankan bisnis. Aku bisa menangani semuanya." Mata Linger berbinar-binar penuh kegembiraan saat dia membersihkan debu, menyingkirkan puing-puing, lalu mengeluarkan beberapa kain untuk mulai membersihkan lebih menyeluruh. Hal-hal seperti itu bisa dilakukan dengan teknik sihir, tetapi Linger jelas menikmati melakukan semuanya sendiri. Ketika Suking melihat itu, dan menyadari betapa bahagianya Linger, dia menghela napas dalam hati. Dia telah lebih memahami Linger selama perjalanan mereka bersama. Dia sangat cerdas, tetapi pada saat yang sama, rendah hati dan polos. Terkadang, hal-hal kecil pun bisa membuatnya bahagia berhari-hari lamanya. Dengan Linger yang bertanggung jawab, hanya butuh 1 hari sebelum toko obat kecil yang terbengkalai itu kembali buka. Linger yang memberi nama toko itu. Namanya adalah Apotek Roh Hijau. Suking sudah memiliki banyak koleksi pil obat, sebagian besar berupa pil putih. Lagi pula, itu adalah formula pil pertama yang ia kuasai. Meskipun pil putih tidak berguna baginya, pil tersebut merupakan makanan pokok bagi hampir semua makhluk hidup lain di dunia, dan karenanya umum ditemukan di mana-mana. Suking telah banyak belajar dengan mempelajari metode Bai Xiaozuo di Kabupaten Penyegelan Laut. Meskipun Bai Xiaozuo pada akhirnya mengubah pil putih dengan menambahkan racun ke dalamnya, kenyataannya adalah ia benar-benar telah meningkatkan kualitas dan kemurniannya. Dengan demikian, Apotek Green Spirit terutama berfokus pada penjualan bolus berwarna putih. Setelah mengambil wujud manusia, Linger menyamar sebagai seorang gadis jelek yang tampak persis seperti asisten penjaga toko. Meskipun begitu, tidak banyak orang di kota ini, dan mengingat toko itu baru saja dibuka, mereka tidak mendapatkan banyak pelanggan. Namun, hal itu tidak mengurangi antusiasme Linger sedikit pun. Ketika Suking melihat betapa antusiasnya Linger menjalankan toko, dia memberinya kebebasan untuk melakukan apapun yang diinginkannya.
Setelah mengambil benih yang diberikan kapten dan menanamnya di pot bunga, dia pergi ke ruang belakang toko untuk fokus pada kultivasi dan penelitian. Dia perlu melakukan lebih banyak eksperimen dengan pecahan cermin, dan juga ingin menggunakan beberapa hewan lokal untuk mulai mempelajari kutukan tersebut. Waktu berlalu perlahan namun pasti. Awalnya, hampir tidak ada pelanggan yang datang. Tetapi akhirnya beberapa orang datang untuk membeli bolus putih. Lagi pula, bolus putih itu murah dan efektif. Setelah tokonya mulai menghasilkan uang, Linger menjadi semakin termotivasi. Setiap hari dia dengan cermat menghitung semua keuntungan koin spiritual, dan bahkan mulai membuat catatan dalam sebuah buku kecil. Sesekali, Suking beristirahat dari kultivasinya. Ketika melihat Linger bekerja keras menyeimbangkan pembukuan, ia merasa damai dan tenang. Sejak berada di kota kunang-kunang di Laut Api Langit, ia menyadari bahwa ia menikmati hidup ketika keadaan tenang. Dan hidup dalam kedamaian dan ketenangan seperti itu memengaruhi hati dan pikirannya. Ia tidak yakin persis apa yang berubah, tetapi ia dapat merasakan sesuatu yang berbeda jauh di dalam dirinya. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan meneliti. Segala sesuatunya berjalan lancar dengan cermin itu, tetapi kemajuan dalam mengatasi kutukan sangat lambat. Pada beberapa kesempatan, dia mengirimkan kekuatan bulan ungu ke hewan untuk mencoba menekan kutukan tersebut. Hasilnya tidak memuaskan. Usahanya selalu gagal. Saat itu, dia sedang mengamati seekor kalajengking yang gemetar. Meletakkan tangannya di atas kalajengking itu, dia mengirimkan kekuatan bulan ungu ke dalamnya. Warna kalajengking itu berubah dari coklat menjadi ungu. Pada saat yang sama, Suking dapat merasakan kutukan di dalamnya. Kutukan di wilayah Moonlight memengaruhi semua makhluk hidup. Kutukan itu bersemayam dalam darah, sehingga sangat sulit untuk dihilangkan. Ketika berkobar, kutukan itu dengan cepat melarutkan objek yang terkena. Ketika kekuatan bulan ungu Suking bersentuhan dengan kutukan itu akan langsung berubah dari tidak aktif menjadi aktif. Hampir seperti makhluk hidup yang dengan cepat menyerap kekuatan bulan ungunya. Rupanya, bulan ungu Suking sangat menarik bagi kutukan tersebut. Setelah melakukan beberapa percobaan, Suking memastikan bahwa jika kutukan dalam subjek menyerap cukup banyak kekuatan bulan ungunya, kutukan itu akan berkobar. Ketika itu terjadi, subjek percobaan akan dengan cepat larut menjadi genangan darah. Proses ini tidak dapat dibalik. Dia bisa menekan efeknya dengan terus-menerus mengirimkan lebih banyak kekuatan bulan ungu ke subjek. Namun, itu hanya akan berhasil sampai titik tertentu, setelah itu ledakan akan terjadi. Perbedaannya adalah, jika dia tidak mencoba menekan ledakan tersebut, subjek akan larut menjadi darah. Jika dia menekannya, maka ketika ledakan terjadi, mereka akan meleleh menjadi abu hitam. Seolah-olah mereka terbakar abis. Setelah menyaksikan kalajengking itu roboh menjadi abu hitam, dia mengerutkan kening. Dia telah mempelajari abu hitam itu secara detail, namun semuanya sia-sia. Perasaan yang didapatnya adalah bahwa kutukan itu, setelah ditekan sementara, memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri bersama dengan darah subjeknya. Saya perlu melakukan lebih banyak eksperimen, dan juga menggunakan lebih banyak spesies. Setelah itu, Suking mengeluarkan hewan yang telah ditangkap oleh bayangannya dan melanjutkan pekerjaannya.